Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat bergabung dalam Gereja Cloud Isa Masih pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita konsentrasikan waktu beberapa menit ke depan ini untuk kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu akan mendapat lawatan berkat dan rahmat Allah. Mari kita menghadap Tuhan. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas sosalian kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian saat di dalam tangan Engkau. Kami rindu mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kami rindu mendapat pesan Tuhan kepada kami supaya hidup kami diubah dan semakin hari semakin baik, semakin memuliakan nama Tuhan, dan semakin bisa merasakan hadirat Allah, kuasa Allah, berkat rahmat Engkau. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang menghadap hadirat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, tema hari ini jangan sia-siakan kebersamaan. Kebersamaan saat kita hadir di dalam hadirat Allah. Kebersamaan di dalam keluarga, dalam komunitas, untuk kita merasakan kasih yang tak terbatas. Ku datang padamu membawa pujianku. Ku datang padamu membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu Tuhan, ku mau sentuh hatimu. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, lihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Katakan dari hatimu yang terdalam, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu, kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hati-Mu Tuhan. Ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan-Mu. Lihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku.
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Amin. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu saat kami mendekat pada-Mu Tuhan. Saat kami menikmati persekutuan hadirat-Mu. Haleluya. Kula lama sangka dalam mayana, sangka dalam masikya dalam mayana si. Oh, haleluya. Sekarang puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkuasa, berdaulat melawat umat-Nya. Terima kasih. Kita patut bersyukur sidang jemaat Tuhan. Persekutuan di dalam hadirat Allah seperti ini. Kita bisa merasakan kasih-Nya melawat kita. Mari jangan sia-siakan persekutuan dengan Tuhan, dengan keluarga. Untuk kita mengembangkan karunia mengasihi, mengimpartasikan kasih Allah bekerja dalam hidup kita. Kucinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali karena ada Kristus yang penuh kasih bekerja atas kita. Hargai orang tuamu, keluargamu, saudaramu. Kucinta keluarga Tuhan. Katakan terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi buatannya Tuhan. Sekali lagi ku cinta dulu. Ku cinta. Ayo pegang sebelahmu, keluargamu. Kami mencintai Engkau. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan seperti Bapak Cinsiang ya. Meskipun sudah lanjut usia, tetap mengasihi, mendampingi. Amin. Mesra sekali. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, kasih kita kasih Tuhan dengan kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan bekerja dalam hati kita, dalam keluarga kita, kita akan melihat berkat-berkat Allah dicurahkan bila kita rukun bersama
seperti embun dari Hermon mengalir membuat hijau di sekelilingnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti embun kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberang hidup selama-lamanya. Sekali lagi, alangkah baik, sungguh alangkah indahnya para semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya bila saudara semua hidup rukun bersama. Iya, seperti minyak di dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesan kita ada berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Luar biasa. Biarlah kasih Allah tercurah di tengah kita. Kita berkumpul di hadirat Allah, sujud menyembah dalam hadirat Allah, dan biar belas kasihan Bapa dinyatakan keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, sampai hidup ini dipenuhi kemuliaannya. Amin. Kami berkumpul Tuhan. Amin. Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu. Katakan sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu
Roh Kudus. Rohku, api kemuliaan-Mu, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu, untuk melayani-Mu, sampai seluruh hati ini, sampai seluruh hidup ini, dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh hati ini, amin, haleluya, sampai seluruh hati ini, sampai seluruh hidup ini, hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu melawan cobaan-Mu, melawan rumah tangga, melawan pasangan, melawan kami lawan kami Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pujiakan nama-Mu. Syukur, kami menyembah-Mu. Pujiakan nama-Mu. Gloria, haleluya. Ya la 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 ya Sang. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau, terpujiakan nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami mengarahkan hati kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami buka diri kami di hadapan Engkau untuk menerima pesan Tuhan. Ya Tuhan, ya Baik Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi pemberitaan firman Allah. Supaya itu berbicara kepada kami. Biarlah kebenaran firman Allah bukan saja dapat kami tangkap, kami mengerti. Tetapi kami melakukannya dalam hidup kami. Supaya hidup kami di hari-hari mendatang lebih menyenangkan Tuhan, lebih berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita manusia memang makhluk yang diciptakan Tuhan sangat-sangat spesial. Kita adalah makhluk sosial. Di mana dalam makhluk sosial ini kita butuh teman, butuh kebersamaan. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian menata bumi ini menjadi tempat yang baik. Dan di bagian hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, selalu Tuhan mengevaluasi apa yang dikerjakan. Tuhan menciptakan terang, kemudian Tuhan mengevaluasi, dan Tuhan menilai hasil karyanya dikatakan baik. Baik, baik. Dan nanti hari ke-7 sangat baik. Semua ciptaan Tuhan, Tuhan puas. Di mana Tuhan mengevaluasi ciptaannya itu semua baik. Kemudian menciptakan Adam, ditaruh Taman Eden, dan baru disitulah muncul satu kalimat, kurang baik. Tidak baik
seorang diri. Adam dipandang oleh Tuhan tidak baik seorang diri. Adam kesepian. Adam berjuang sendirian. Dipandang Tuhan tidak baik. Dan memang manusia diciptakan Allah untuk bersekutu. Ada butuh teman yang sehati, yang bisa bekerja sama, yang rukun untuk kita bisa berkarya dengan dan menikmati anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, nah karena itu Alkitab menekankan bahwa manusia itu sungguh berbeda. Kalau binatang seperti kambing misalnya, dia bisa hidup sendiri. Apalagi binatang buas biasanya hidup sendiri, harimau dan sebagainya hidup sendiri. Dia mampu, gak ada masalah. Tetapi manusia tidak bisa seperti itu. Manusia harus ada temannya. Ada teman yang lain. Kalau ingin maju, ingin berkembang, kita nggak bisa tinggal sendirian. Pasti kita ada sahabat, ada teman, ada keluarga, ada masyarakat yang menemani kita. Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1-3 berbunyi demikian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, Mazmur 133 memberikan gambaran betapa pentingnya, betapa baiknya kalau sesama saudara seiman, saudara satu darah, satu daging, itu hidup rukun bersama-sama. Kalau manusia ini hidup rukun bersama-sama. Dan dikatakan ketika manusia itu hidup rukun, dikatakan itu di pemandangan mata Allah itu baik dan indah. Termasuk di pemandangan kita manusia, kalau hidup rukun bersama-sama, itu pemandangan yang sangat baik dan indah. Dan bagaimana baik dan indah itu diungkapkan seperti minyak. Minyak dalam hal ini adalah minyak urapan. Pada waktu zaman itu ada tradisi di mana ketika orang diresmikan menjadi pejabat, menjadi nabi, menjadi raja, menjadi hakim, maka kepalanya disiram dengan minyak urapan. Minyak khusus spesial sebagai tanda dia diangkat, dinaikkan jabatannya. Nah, dikatakan bahwa ayat ini seperti minyak yang baik, minyak urapan itu dari kepala Harun sebagai imam besar. Dari kepala Harun yang mengalir limpah, begitu limpahnya. Dari kepala Harun sampai ke janggut, sampai ke jubah dari Imam Harun. Artinya ada kelimpahan. Bukan saja diangkat derajatnya, dimuliakan, diagungkan oleh Tuhan. Ketika hidup rukun bersama-sama, baik, indah, kemudian diagungkan, dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Tuhan. Bukan saja itu, tetapi ada kelimpahan di sana. Kelimpahan kemuliaan yang Tuhan berikan. Dan yang kedua diberikan gambaran seperti embun dari gunung Hermon. Di Israel ada gunung yang tinggi yang disebut dengan gunung Hermon ini. Begitu tingginya sampai di sana ada gletser atau es di atas gunung itu karena begitu dingin sampai tertutup oleh es. Dan es ini ketika mengalir pelan-pelan menjadi aliran sungai. Dan itulah yang nanti akan masuk ke Danau Galilea atau Tiberias. Dari Danau Galilea akan mengalir sungai Yordan kemudian berakhir di Laut Mati. Dari Gunung Hermon ini mengalir satu aliran sungai yang sangat bagus, jernih, baik, dan itu menjadi kehidupan di bangsa Israel. Dan dikatakan di Gunung Hermon, embun dari Gunung Hermon dipindah oleh Tuhan. Embun dari Gunung Hermon dipindah ke Gunung Sion. Itu sangat jauh. Ya, ratusan kilometer, sekitar 500 kilometer dari Gunung Hermon ke Gunung Sion.
Gunung Sion ada di Yerusalem. Ya, ibu kota Israel di Yerusalem. Di sana ada bait Allah, tempat ibadah orang Israel, jadi ibu kota Israel. Dari tempat yang jauh, berkat itu diperintahkan Tuhan turun ke Gunung Sion. Gunung Sion dataran, walaupun gunung tetapi bukan sangat tinggi seperti Gunung Hermon, sehingga tidak ada es, tidak ada kering, tidak ada mata air yang seperti di Gunung Hermon. Dan air merupakan tanda kehidupan. Dan Tuhan memerintahkan berkat. Diungkapkan bahwa dari Gunung Hermon itu pindah ke Gunung Sion. Dan dikatakan di sana, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Memerintahkan berkat dari Gunung Hermon, tempat es mencair itu, mata air, kehidupan itu dipindah ke Gunung Sion yang kering kerontang, Gunung Sion yang tak ada hujan, yang menantikan hujan, tanda berkat dari Allah diturunkan. Makanya bagi bangsa Israel mereka sangat menunggu datangnya hujan sebagai tanda bahwa itulah berkat Allah dicurahkan. Hujan awal untuk supaya benih itu tumbuh, kemudian hujan akhir setelah beberapa bulan supaya benih pohon yang sudah tumbuh ini menghasilkan buah yang lebat. Hujan awal jadi berkat, hujan akhir jadi berkat. Hujan sebagai tanda rahmat Allah. Gunung Hermon sebagai tanda diperintahkan oleh Tuhan bisa datang ke Bukit Sion. Rahmat Allah, berkat Allah dicurahkan. Dan kemudian dikatakan kehidupan. Ketika berkat dicurahkan, kehidupan muncul di sana. Tanaman bisa tumbuh dengan bagus, dengan segar. Bunga-bunga bermunculan dan buah-buah dihasilkan. Ada kehidupan yang baru yang menyenangkan. Nah, saudara, karena itu Alkitab sangat menekankan supaya kita hidup rukun, hidup bersaudara, saling menolong satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menyanyiakan kebersamaan. Semasa masih tinggal bersama, marilah kita jalin kebersamaan yang indah. Saat ada tulisan berkata begini, kesempatan dan orang-orang yang disayang jangan pernah diabaikan. Kesempatan bersama keluarga dan orang-orang yang disayang jangan pernah diabaikan. Jangan pula menggadaikan waktu bersama keluarga Anda hanya demi uang. Karena saat Anda telah mengumpulkan banyak harta dan uang, Anda akan sadar mereka telah jauh dari kehidupan Anda. Ada keindahan tersendiri ketika keluarga berkumpul. Karena itu Tuhan Yesus bersama dengan rasul-rasul, mereka berkumpul bersama-sama. Mereka berjalan bersama-sama. Sambil berjalan, sambil Tuhan Yesus mengajar mereka. Mereka berjuang bersama-sama bergandengan tangan. Gereja mula-mula terkenal dengan saling mengasihi, saling membantu. Mereka bersama. Bahkan tiap hari mereka berkumpul di bait Allah, di rumah-rumah jemaat. Tanda persekutuan mereka. Nah, saudara, kita dipanggil oleh Tuhan bukan menjadi petapa hidup sendirian. Biar saya saleh, saya sakti, saya akan tinggal di gunung sendirian. Bukan itu. Tetapi Allah memanggil kita tinggal dalam persekutuan. Ketika dalam persekutuan memang ada masalah, ada ungkapan bahwa besi akan menajamkan besi. Kalau gelas berkumpul bersama-sama pasti ada benturan. Ya maklumlah, jangan dimasukkan hati. Tapi lebih penting adalah jalinlah persekutuan, keindahan bersekutu bersama-sama. Saya menemukan satu tulisan berkata begini, emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita hendak tenggelam, maka kayulah yang kita pegang. Dan emas pun kita buang. Maka jangan anggap remeh seorang teman, walaupun dia tak punya apa-apa. Nah, saudara, jadi jangan membuat remeh. Mungkin ada keluarga kita yang miskin, yang sederhana. Marilah kita tetap bergandengan tangan.
Mari kita bangun kebersamaan. Bangun kebersamaan dengan cara apa? Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan makan bersama. Bangun kebersamaan dengan apa? Kita berkumpul setiap hari Minggu. Mungkin berkumpul di orang tua kita, berkumpul di nenek kita, dan sebagainya. Ketika ada hari pernikahan, kita bisa berkumpul di sana. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, kita bisa berkumpul di sana. Ketika ada yang ulang tahun, kita bisa berkumpul di sana. Ada perkumpulan marga, kita bisa berkumpul di sana. Ya, kalau di desa mereka bisa berkumpul di sungai sambil mencuci. Ya, ada yang berkumpul sambil arisan, silakan. Kalau jemaat berkumpul di gereja, beribadah bersama-sama, ibadah berjemaah bersama-sama. Dan dalam perkumpulan itulah kita bisa ngobrol, bisa guyon, bisa membagi kesukacitaan, duka cita kita, sukacita kita bisa ngobrol satu dengan yang lain. Kebersamaan bisa diwujudkan dengan kunjungan. Ya, istilah Belanda besuk dan bermain di teman kita, saudara kita, dan sebagainya. Ya, mari kita bangun kebersamaan, jangan sampai hilang. Karena kebersamaan inilah akan membuat hidup kita bahagia. Kita tidak kesepian, tidak sendirian, hidup kita gembira, hidup kita bahagia. Karena kebersamaan inilah yang akan membuat kita panjang umur. Dan kebersamaan kita inilah yang tidak membuat kita merasa sendiri atau sendirian, ditinggal, tidak ada yang perhatian. Tetapi melalui kebersamaan inilah, maka kita bisa menikmati hidup ini menjadi indah. Yang merasakan damai, sukacita, membuat hidup menjadi indah. Ya, inilah kebersamaan. Karena itu mari kita bangun bersama-sama, berkumpullah bersama-sama, walaupun mungkin ada sedikit ketidakcocokan, lupakan saja, jangan masukkan hati, tapi lebih tekankan mari kita berkumpul bersama-sama supaya kita menjalin persekutuan dalam keluarga, persekutuan dalam berjemaah, dan sebagainya. Dan kitab Ibrani pasal 10 ayat 25, Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan kitab Ibrani mengatakan hari kiamat sudah dekat, atau lebih baik kita berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, jangan sampai melupakan ibadah. Dan ada satu nasihat ketika hari keluarga nasional dikatakan, luangkan waktu, sampai dikatakan begitu ya, luangkan waktu 15 menit sehari untuk berkumpul bersama dengan keluarga saudara. Ya, karena zaman sekarang banyak yang hilang, kemudian diberikan seruan supaya kita memberikan waktu 15 menit berkumpul dengan anggota keluarga. Jadi saudara sekalian, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Ya, waktu untuk berkumpul bersama-sama. Baik berkumpul dengan keluarga kita, ayah, ibu, anak. Ya, waktu itu waktu yang indah, bisa berkumpul keluarga, bisa berkumpul dengan keluarga besar, maupun berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita. Ya, alangkah baiknya kita menyediakan. Jangan cuma menyibukkan diri dengan kegiatan pribadi atau dengan mencari uang dan sebagainya. Ada hal-hal lain dalam hidup ini yang akan kehilangan ketika kita meninggalkan kebersamaan. Ada keindahan, ada sukacita dalam kebersamaan yang kita tidak akan menikmati. Ketika berkumpul mungkin dengan cucunya ada kelucuan di situ, kalau kita meninggalkan maka kita tidak bisa menikmati suasana itu. Ya, baik. Mari saya undang Bapak Ibu bisa bersabar sejenak, karena ini perlu kesabaran mengamati video ini. Lur, zaman cilikanku, aku tahu diajak bapakku mulih saka sawah mampir neng warung etan desaku. Saelingku, aku tahu krungu ana sing tuku duwite kurang 1.000. Nanging bakule ngomong karo wong mau, ora apa-apa Mbak Yu, senadyan duitmu kurang 1.000, sing penting tetep raket seduluranmu. Lur, urip ning donya iki pancen sejatine ana bab
kang luwih aji tinimbang duit kang akeh digoleki. Yaiku paseduluran kang iso dadi dalan kanggo nglakoni panguripan ing kabeh kahanan. Manungsa kudu iso ngrumangsani yen urip kuwi ana kalane rekoso sing dilakoni. Satemah mbutuhake tulung mitulungi. Mula aja nganti sakjroning urip ning donya iki kang dipikirke mung antarane tuna lan bathi. Lur, katekno pitutur Jawa iki. Tuna satak bathi sanak. Kang tegese senadyan rugi sethithik duwite nanging bathi sedulurane. Pitutur iki ora mung kanggo wong pakulan nanging uga kanggo sak kabehing sisih panguripan. Pitutur iki ngelingake yen bab seduluran kuwi luwih aji tinimbang duit ning donya iki. Apa maneh sabda pangandikane Gusti uga wis mituturi yen sira urip rukun marang sedulur kuwi nang kono ana berkahing Gusti. Mula lur, ayo bebarengan ngrumat paseduluran sakjroning panguripan. Aja mung mikir tuna lan bathi marang liyan. Luwih-luwih nalika kahanan saiki kang diwastani ana ing mangsa pandemi, paseduluran kang sejati kuwi dadi bab kang wigati. Tulung mitulungi antarane sedulur kuwi bakal nggawe awake dhewe bisa nglewati mangsa kang rekoso iki. Wis ya lur, aja lali tuna satak bathi sanak. Senadyan rugi duwite nanging entuk bathi sedulurane. Satemah Gusti uga badhe paring berkahe sakjroning uripe awake dhewe amarga rukun karo sedulure. Wis, aku pamit ya lur. Gusti berkahi. Ajar kami Tuhan saling mengasihi, ajar kami Tuhan saling mengampuni. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Biarlah masing-masing bisa merenungkan kebenaran firman Allah. Kita menata hati kita kembali untuk kita mementingkan kebersamaan, mementingkan persaudaraan, kumpul bersama keluarga, baik keluarga kecil, bapak ibu anak, maupun keluarga besar, maupun kumpulan marga. Betapa indahnya kalau kita hidup rukun, punya banyak teman, punya banyak sahabat. Berbahagialah hidup kita, dan hidup ini menjadi indah kalau sesama saudara saling mendukung, saling membantu, saling menemani. Adakah di antara kita yang rindu melaksanakan kebenaran firman Allah ini? Angkatlah tanganmu dan katakan, Tuhan tolonglah saya
Supaya aku dapat mewujudkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya aku dapat menghargai persaudaraan dibandingkan uang, dibandingkan meremehkan orang lain. Silakan Bapak Ibu bisa mengangkat tangan sambil berdoa, supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Allah ini. Tuhan, kami berdoa, turunkanlah rahmat-Mu. Kasih-Mu Tuhan menyentuh batin kami, supaya melalui perenungan kepada firman Allah ini hidup kami diubah. Kami menghargai kembali persaudaraan, kerukunan, karena di sanalah Engkau memerintahkan berkat-Mu dan kehidupan. Tuhan, tolong kami supaya kami dibuang dari segala kepahitan hati, kejengkelan. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Dan kami dapat menjalin kembali persaudaraan, kerukunan. Kiranya rahmat Allah turun atas kami, atas keluarga kami, atas jemaat kami saat ini. Kiranya kasih karunia rahmat Allah dicurahkan. Mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan doa kami. Ya, kami persilakan keluarga dari Bapak Samuel bisa menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kami ingin memberikan pujian bagi Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh baik dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Banyak yang kau perbuat di hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang kasih-Mu sempurna, biarkanlah hatiku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Ya, terima kasih untuk persembahan pujian dari keluarga, dari Bapak Samuel. Mari kita akan arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Rasakan kuasa Allah turunlah. Mari kita akan panjatkan doa kita, doa syafaat kita. Baik untuk bangsa negara, untuk keluarga kita. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. Inilah secara pribadi kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Silakan masing-masing bisa menaikkan doa syafaat saat ini. Pintu rahmat telah terbuka bagimu, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia, kiranya Allah memulihkan kembali supaya ekonomi dapat bangkit kembali, ekonomi dunia dapat berjalan kembali. Kami mohon Tuhan setia menyingkirkan virus corona ini sehingga kami dapat hidup kembali dengan normal, dengan baik dalam kebebasan anugerah. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang bergabung dalam gereja Cloud ini. Mohon Tuhan tumpahkan tangan Kau atas kami, keluarga kami. Kami mohon Tuhan berikan kuasa untuk kami mampu hidup rukun. Turunkanlah berkat Engkau. Turunkanlah kehidupan dari Tuhan. Buatlah berhasil ya Tuhan apa-apa yang kami kerjakan. Tuhan berikan kesempatan, berikan inspirasi untuk kami dapat menemukan hal-hal baru yang dapat kami kerjakan untuk kemuliaan nama Engkau. Kiranya rahmat Allah dicurahkan atas kami. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Tadakkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, karena perluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Iya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengingatkan minggu depan ada perjamuan suci. Ya. Iya, harusnya hari ini kita doakan ini ya, amplop ya. Kita tadi lupa.
Ya, mohon maaf, kita silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan amplop-amplop saudara. Kita akan doakan bersama-sama karena itu harusnya hari ini kita akan mendoakan bersama-sama persembahan kita. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan amplop untuk kita doakan bersama-sama. Dan mari kita akan masuk dalam doa. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Mohon maaf tadi kelewat. Kita masuk dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan Engkau. Kami serahkan amplop-amplop ini, persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menerimanya, membawa kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa setiap pribadi, baik dari sekolah minggu, jemaat umum, semuanya memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan melipat kali gandakannya dengan berkat spesial, makin hari makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Baik kesehatan, sukacita, damai sejahtera Allah, baik secara materi dan semuanya ya Tuhan. Segala kebaikan Tuhan, Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan pengumuman, himbauan supaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa membawa jiwa-jiwa baru bergabung dengan gereja Cloud kita. Kemudian jadwal ke depan, masih sama, sebentar lagi siang jam 11 ada sekolah minggu, nanti malam kita ketemu lagi nanti malam dalam kebaktian malam. Nanti malam kita akan tema berbeda dengan pagi hari ini, kita akan lanjutkan tentang mengelola bumi ini. Nanti malam kita akan membahas tentang melanjutkan pelajaran tentang mengelola bumi ini. Nanti malam jam 6, kemudian pemahaman Alkitab membahas tentang nama Tuhan. Ya, nama Tuhan hari Selasa jam 7:30. Dan remaja, para remaja silakan bergabung dari hari Sabtu jam 5. Dan akses masuk silakan bisa lihat di warta jemaat kita. Dan hari Minggu depan jadwal tetap sama, jam 9, jam 11, jam 16. Ya, 16. Baik, hari ini hari yang istimewa, ada saudara kita yang berulang tahun. Ya, Gabriela Sulaiman. Adakah Debbie yang berulang tahun hari ini? Happy birthday to you. Ya, ada? Ada, rasanya ada. Ada. Ya, happy birthday to you. Ah, itu ada. Nah, ya. Ini dia. Happy birthday, Gaby. Potong rambut ya. Rambutnya baru kata Pak Yusuf. Happy birthday, Gaby. Happy birthday, Gaby. Happy birthday, Gaby. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gaby. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya. Aduh, selamat untuk Gaby berulang tahun. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilin. Ini opanya ini. Sudah hampir 90 tahun Tuhan pelihara di dalam Tuhan. Tiup lilinnya. Yuk Gaby, tiup lilinnya. 1, 2, 3. Tiup sayang. Ya. Baik. Yuk kita doakan. Mari kita masuk dalam doa. Mari Ya. kita masuk dalam Diwakili doa. Opa, tumpang tangan Opa buat cucu. Opa tumpang tangan. Yuk didoakan. Iya. Saat itu Tuhan, kami Amin. menghadap hadirat Engkau, kami bersyukur untuk anak Gaby hari ini Amin. berulang tahun Oh pas hari Tuhan ini. berkati. Kiranya Tuhan menumpangkan tangan Engkau. Amin. Tumpangkan Tambahkan roh tanganmu. takut akan Tuhan. Amin. Amin. Roh hikmat dan wahyu kecerdasan Haleluya. dari Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan kau sediakan pasangan hidup yang takut akan Amin, Tuhan. Yang amin, berkenan di amin, hadapan amin, Kau yang amin. terbaik bagi anakmu. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah berkat, sukacita, damai sejahtera, kesehatan,
buatlah berhasil dalam kuliahnya, dan Tuhan sedia menolong segala sarana yang diperlukan, supaya tidak ada kekurangan apapun dan semua dapat diselesaikan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohonkan berkat dan rahmat Tuhan. Amin. Amin. Yesus, amin. Amin. Selamat ulang tahun Gaby. Tuhan berkati Oma, Opa sehat semua ya. Yo, Tuhan berkati. Oma sehat, Mami. Ya. Tuhan berkati sehat. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Ulang tahun. Ya. Baik Bapak Ibu, satu himbauan saja barangkali ya kita berdoa. Bapak Ibu mendapat berkat khusus, nanti bisa di rumah bisa beli. Kalau Bapak Ibu pakai handphone, silakan bisa beli speaker. Bisa beli speaker ya. Supaya suara yang diterima lebih baik. Ya, supaya suara bass, suara yang lain bisa terdengar lebih baik. Yang ini harganya 100. Online 100.000. Ya. Ya, hiburan saja. Silakan. Oke, kita say hello satu dengan yang lain. Dapat kupon mulai tanggal 29. Iya, jangan lupa. Halo, sekali lagi Gaby, Tuhan berkati cantik. Oma sehat selalu. Opa sehat ya. Santi, Tuhan berkati. Anak-anak sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu ya, kepala sekolah ini ya. Ibu kepala sekolah rajin mengingatkan. Oh, Ibu Suparmi. Ya. Sehat-sehat ya. Ya. Tuhan berkati Ibu. Pak Gultong. Cilili. Keluarga Pak Sugi, Bu Yanti. Oke, sih. Anak Ya, berkati. Dewi.